di dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Layakkan setiap hati kami Tuhan, biar setiap pujian kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biar Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Haleluya. Kami yakin Kau hadir di tengah kami siang hari ini, Yesus. Saat Tuhan menjadi wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya.
Yesus, yang layak untuk kami agungkan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Kami rindukan Tuhan setiap hadirat-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Tuhan yang berotoritas penuh Tuhan atas ibadah kami siang hari ini. Tuhan yang memimpin setiap kami, memfokuskan setiap kami Tuhan, untuk kami layak untuk masuk di hadirat Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk kami membawa pujian kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah kami siang hari ini. Tuhan hadir di tengah kami siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk kami membawa pujian kami Yesus, untuk kami boleh mengagungkan Engkau, untuk kami boleh meninggikan Engkau siang hari ini. Tuhan tutup bungkus rapat setiap kami, biar hanya kuasa Tuhan yang berotoritas di tempat ini. Biar hanya kuasa Tuhan yang berotoritas atas setiap ibadah kami siang hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkarya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami siang hari ini sampai nanti kami boleh selesai hanya di dalam campur tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang shalom. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Amin. Kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Amin. Kita mau lebih lagi nyatakan setiap pujian kita. Kita mau tertawa. Kita mau bersukacita atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku
satu detik pun Yesus. Bapak Ibu percaya amin, Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes, kami mau terus berjalan dengan Engkau saja Tuhan. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala bersama saya. hidup kami. Kami mau terus Tuhan berjalan hanya bersama Engkau saja Yesus. Sebab Kau Bapa yang sungguh setia bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan setiap pujian kami Yesus. Kami mau nyatakan setiap ucapan syukur kami. Sebab Kau sungguh setia bagi kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami.
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Raja Allah yang besar, nama yang layak ditinggikan, sebab nama itu adalah segala nama yang di bumi ini yang mampu untuk berkuasa. Dan bahkan Allah di dalam nama Yesus, Ia Allah mengerti, Ia Allah yang peduli, yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami pun merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya sebab Engkau Allah kami Tuhan, kami mau hidup seturut daripada kehendak-Mu. Demikian juga saat hari ini Allahku, kami duduk diam untuk mendengarkan setiap apa yang menjadi perkataan Allah, nasihat, teguran, didikan, atau bahkan Tuhan Yesus, pemulihan yang Engkau nyatakan atas hidup kami melalui perkataan-Mu. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa, Engkau berotoritas ya Allahku untuk mengajar kami dan bahkan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, 2 minggu yang kemarin kita bicara tentang karunia manifestasi. Dan kita ambil karunia manifestasi ini dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Mari kita akan lihat Saudara, dari ayat 7 sampai ayat 11, ada 9 karunia yang 6 diantaranya kita sudah terima. Dan hari ini kita akan menerima 3 karunia yang lain. Mari kita akan buka dalam Alkitab kita 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan bermacam-macam roh, ya. Kemarin itu sudah dibahas oleh Pak Yohanes, apa yang dikatakan dengan karunia penyingkapan. Next, ya. Nah, lalu yang minggu yang kemarin itu ada karunia iman, lalu karunia menyembuhkan dan karunia mujizat. Itu yang disebut dengan karunia, ya, next, ya. Nah, karunia kuasa yang kemarin disampaikan oleh Pak Teddy. Nah, sekarang Saudara, ya, ada 3 lagi. 3 lagi, karunia untuk bernubuat, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu disebut dengan karunia pengungkapan. Nah, karena menyingkapkan atau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita langsung saja, mari kita akan membahas dan mempelajari dari 3 karunia yang termasuk di dalam karunia pengungkapan. Nah, apa itu karunia untuk bernubuat? Ya. Nah, karunia untuk bernubuat yaitu kemampuan istimewa untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan dan dalam bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Atau arti yang lainnya yaitu karunia untuk mengucapkan atau menyampaikan pikiran dan isi hati Tuhan mengenai suatu hal atau keadaan di masa depan untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu ketika Saudara, saya ingat dengan persiapan saya menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan nubuat itu. Pada tahun 80-an di gereja saya di daerah Klaten, ada seorang
jemaat mula-mula yang waktu itu bertobat. Karena setia, beliau ini mendapatkan banyak karunia. Beliau sudah sepuh dan waktu itu menjadi jemaat yang paling awal. Nah, pada suatu ketika ada peribadatan, saudara. Beliau itu ada karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah karunia nubuat. Yang beliau sampaikan waktu itu adalah bahwa ada satu tempat nanti ada perkumpulan orang-orang percaya yang begitu banyak. Beliau tunjukkan tempat itu. Waktu itu peribadatan kami di rumah begitu, saudara. Nah, tempat yang ditunjukkan itu adalah tempat yang kosong. Rumahnya besar tetapi kosong, gak dihuni. Dan orang kampung, orang tempat itu menyebutkan itu adalah tempat yang angker begitu, saudara. Nah, tetapi beliau menyampaikan bahwa di tempat itu akan ada begitu banyak orang akan berkumpul. Terus dilanjutkan lagi, tetapi tidak selamanya. Saya baru tahu, saudara. Saya baru tahu setelah beberapa tahun dan Tuhan ingatkan pada waktu saya menyiapkan ini khotbah. Kata nubuat itu terjadi, saudara. Di gereja saya, termasuk saya adalah jemaat yang Tuhan karuniakan untuk bisa melayani. Ada puluhan pendeta dari jemaat di mana kami beribadah, gereja itu, saudara. Waktu itu ada begitu banyak, apalagi pada waktu Natal, ada ratusan. Saya masih ingat waktu itu bagaimanakah persiapan daripada Natal itu karena begitu banyaknya orang. Tetapi apa terjadi, saudara? Perkataan beliau jemaat mula-mula ini terjadi. Walaupun ada banyak pendeta-pendeta yang tercipta melalui gereja kami ini, tetapi gereja itu sekarang gak ada, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara. Jadi karunia untuk bernubuat adalah karunia untuk mengucapkan atau menyampaikan pikiran dan isi hati Tuhan mengenai suatu hal atau keadaan di masa depan untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima dan 1 Korintus pasal 14 ayat yang 31 begini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, jadi Bapak, Ibu, karunia untuk namanya bernubuat ini, kita akan lebih tahu ketika orang ini benar-benar dipakai oleh Tuhan, tetapi nubuat ini adalah untuk jemaat, untuk orang banyak, dan tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk pertumbuhan. Nah, saudara, kelihatannya perkataan Paulus ini sekilas kontradiktif dengan karunia nubuat yang hanya diberi pada orang tertentu. Tetapi saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita dapat mendengar suara atau pesan Tuhan mengenai satu dan lain hal. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itulah, maka kita diizinkan bernubuat satu sama lain. Atau orang per orang. Yaitu menyampaikan pesan Tuhan yang kita terima secara pribadi kepada orang lain. Tetapi saudara, karunia bernubuat adalah untuk kepentingan jemaat dan bersifat lebih luas, yaitu menyangkut lebih banyak orang. Karena itu hanya diberikan kepada orang tertentu saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ada begitu banyak hal sebetulnya janji-janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Dulu di gereja kita tahun 80-an ada banyak karunia-karunia dinyatakan di gereja kita. Bersamaan juga pada waktu itu adalah Toronto Blessing. Ada begitu banyak. Kalau Bapak dan Ibu mungkin masih ada cerita dari kakek nenek kita atau bahkan jemaat mula-mula. Karunia-karunia itu dinyatakan atas kehidupan mereka.
Dan bahkan mungkin Bapak dan Ibu bisa cerita, oh dulu kakek saya, dulu nenek saya cerita. Dan saya tahu ketika beliau itu ngomong, itu terjadi. Ketika beliau itu berdoa dan dinyatakan, itu terjadi. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, itulah sebetulnya karunia muncul setelah Pentakosta dialami oleh para rasul. Dan karunia-karunia itu dibutuhkan gereja untuk sebuah tumbuh kembang. Bagaimanakah gereja itu memuliakan Allah? Nah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, dengan bertumbuh kembangnya jemaat itu, maka kadang-kadang karena jemaat tidak begitu paham, tidak begitu tahu, atau bahkan ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, maka kadang-kadang mengalami adanya sesuatu kekeliruan. Nah, oleh sebab itu saudara, mengenai dengan nubuat, ada 3 pengujian yang akan kita lihat. Next. Nah, mengenai nubuat ini saudara, untuk kita menyatakan apakah itu benar atau tidak saudara, maka ada 3 pengujian yang harus kita lihat. Pertama, tentang siapa yang menubuatkan. Jadi saudara, nubuat yang benar itu disampaikan oleh seseorang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang gak percaya sama Kristus lalu menyampaikan, itu bukan nubuat, tetapi lubuat gitu saudara. Atau bahkan mungkin peramal. Jadi saudara, nubuat itu akan disampaikan oleh sesama orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya pada Yesus Kristus itu saudara. Dan itu diberikan kepada mereka yang sesama orang percaya pada Kristus. Karena itu berasal daripada Roh Kudus. Roh yang sama dikatakan itu. Dengan berbagai-bagai macam karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengujian yang kedua adalah tentang penggenapan dari nubuat itu. Nah, jika nubuat itu tidak tergenapi, berarti nubuat itu palsu. Kenapa? Karena itu dari Roh Kudus Allah. Jadi nggak bisa main-main atau tidak mengatakan perkiraannya atau katanya. Enggak, saudara. Ya, karunia nubuat ini berasal daripada Allah. Maka setiap kali nubuat itu pasti terjadi. Yang ketiga, tentang tujuannya. Tujuan nubuat adalah memuliakan Tuhan Yesus. Termasuk jemaat pada waktu menerimanya adalah mereka akan terbangun, ya, ternasihati dan terhibur. Jadi Bapak Ibu, kalau nubuat itu disampaikan, tetapi penyampaian nubuat itu tujuannya adalah untuk, nyekekerke, mempermalukan atau menelanjangi, itu bukan nubuat, itu lubuat. Tahu ya? Nah, oleh sebab itu saudara, ini ada suatu pengajaran. 3 minggu ini kita belajar bagaimana berkaitan dengan karunia manifestasi. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, penting sekali untuk kita tahu. Karena kita sebagai umat milikan Allah, umat pilihan Tuhan, kita dijanjikan adanya satu tumbuh kembang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Allah. Next, yang kedua. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, apa itu karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Yaitu kemampuan berbicara kepada Allah dan menerima serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya melalui pernyataan ilahi yang diurapi dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, bahasa roh ini muncul dari hati. Jadi bukan pikiran atau pengetahuan, dan diucapkan oleh lidah sehingga tidak dapat dipelajari dan tidak dapat dilatih, apalagi ditiru. Bahasa roh yang merupakan karunia ini biasanya unik bunyinya dan muncul dalam suara yang kuat. Karena bahasa roh pasti diikuti oleh karunia menafsirkan bahasa roh. Kenapa? Karena karunia bahasa roh untuk kepentingan bersama dan membangun jemaat. Nah, karunia bahasa roh itu pasti ada tafsirannya, ada artinya. Nah, kalau tidak ada artinya, tidak ditafsirkan, bagaimana jemaat tahu? Itulah saudara. Saudara harus tahu apa bedanya bahasa roh dengan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah bagaimanakah Tuhan berikan itu karunia berbahasa roh.
ya, tetapi itu adalah untuk kepentingan banyak orang. Tetapi kalau bahasa roh itu adalah kita perlakukan untuk diri kita. Nah, oleh sebab itu 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, jadi saudara, ada bahasa roh yang untuk membangun diri sendiri, ada juga bahasa roh yang digunakan untuk kepentingan bersama. Yang untuk kepentingan bersama itu berupa karunia dan pasti ada penafsirannya. Jelas ya? Jadi kalau berbahasa roh ya, untuk pribadi itu ada, karena itu adalah membangun diri sendiri dan komunikasi dengan Tuhan. Tetapi kalau karunia berbahasa roh, karunia yang diberikan ketika orang itu menerimanya dan menyampaikannya dan ada penafsirannya. Nah, suatu ketika saudara, saya punya pengalaman apa yang dikatakan dengan karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini. Suatu ketika saya ikut persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan dan ada begitu banyak aktivis. Nah, pada waktu dalam satu ruangan, itu bukan ibadah raya, tetapi dalam satu ruangan peribadatan begitu, kami berbahasa roh semua. Nah, ketika kami berbahasa roh, maka ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Beda ya, pada waktu ada dalam ruangan itu, kami bersama-sama berbahasa roh. Nah, suatu ketika ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh mereka ini unik. Ada ciri khas begitu. Ya, penekanan dan jelas dan keras. Nah, begitu ini muncul, maka yang lainnya itu diam, redup. Mulailah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kita nggak tahu. Yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa ditiru, ya, apalagi diduplikasi. Nah, pada waktu setelah selesai, beberapa menit kemudian ada orang yang menerjemahkan. Terjemahannya apa? Terjemahannya adalah bahasa Indonesia yang kami tahu apa yang dimaksudkan daripada karunia yang baru saja dikumandangkan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sangat-sangat penting untuk membangun bagaimanakah jemaat Tuhan bisa mengerti kegerakan Allah, bagaimanakah kita harus menangkap, bagaimanakah untuk tujuan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Suatu ketika saudara, saya ada konferensi anak di Surabaya pada waktu saya masih di PPA. Nah, dalam ibadah raya yang begitu banyak, anak-anak dan juga para pembina itu saudara, dalam sebuah hotel gitu pertemuannya, kita semua juga berbahasa roh. Tetapi saudara, ketika ada satu anak yang benar unik juga, maka semuanya ini otomatis saudara, semuanya pelan. Dan yang dominan, yang unik tadi adalah karunia. Lalu pada waktu itu, langsung dia sendiri juga yang menerjemahkan apa maksud daripada pesan isi hati Allah itu. Pesan isi hati Allah waktu itu adalah bagaimanakah anak-anak di Indonesia ini akan tumbuh, akan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Benar saudara, pada waktu itu kami ada konferensi anak, ada beberapa gembala anak. Itu muncul dari mereka dari SD, SMP, dan SMA. Lalu ada nabi dan nabiyah. Jadi mereka ini adalah tugasnya bagaimanakah dia menangkap pesan Allah lalu dikumandangkan kepada anak-anak yang lain. Jadi disitulah muncul apa yang dikatakan dengan gereja anak. Kita rindu di gereja kita juga ada gereja anak. Jadi bukan sekolah minggu, beda sekolah minggu dengan gereja anak. Gereja anak saya melihat bagaimanakah karunia-karunia ini diterima oleh mereka yang punya hati untuk Tuhan dipakai untuk memberkati
banyak orang. Jadi gereja anak itu adalah kalau sekolah minggu, maaf ya, anak sebagai objek. Jadi orang tua ini nyecer bagaimanakah maksud tujuan keinginan daripada guru sekolah minggu atau pembina. Tetapi kalau gereja anak, anak ini bukan objek tetapi subjek. Jadi ketika mereka benar-benar dalam sebuah pengeterapan karunia, yang khotbah itu juga anak. Karena apa? Dia tahu bagaimanakah dunia teman-temannya. Yang pimpin pujian WL itu adalah anak-anak. Yang main musik itu anak-anak. Karena apa? Mereka mengeterapkan karunia yang Tuhan berikan. Nah, bayangin saudara, kalau gereja ya mengalami adanya karunia-karunia yang Tuhan nyatakan dan ada begitu banyak, jemaat menerima karunia dan karunia itu diterapkan. Wah, luar biasa. Itu sebetulnya tujuan daripada Allah. Begitu Pentakosta itu dinyatakan, maka jemaat mula-mula begitu dahsyatnya melakukan janji Tuhan itu digunakan untuk memberkati banyak orang. Yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang ketiga, saudara. Nah, karunia untuk berkata, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, apa itu saudara? Yaitu kemampuan istimewa untuk menangkap makna bahasa roh. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yaitu sudah jelas karunia ini adalah untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, tiba-tiba seseorang mempunyai pengertian mengenai isi bahasa roh yang diungkapkan orang lain maupun dirinya sendiri dan ditujukan untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, kita kadang-kadang nggak bisa ngerti, ya, ketika karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk menafsirkan seperti yang tadi saya katakan adalah kita harus minta sama Allah. Ketika kita bersama-sama di dalam doa bahasa roh, maka ada karunia bahasa roh, mesti ada penafsirnya. Jadi kalau tidak ada karunia berbahasa roh, tidak ada penafsiran bahasa roh, maka itu tidak akan bermanfaat bagi jemaat. Karena apa? Jemaat adalah mudeng. Karena bahasa roh ini kan tidak bisa kita ngerti artinya. Oleh sebab itu harus ada yang mengartikan. Oleh sebab itu orang yang mengartikan karunia bahasa roh itu adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah saudara yang harus ada dalam diri kita. Ketika kita itu benar-benar hidup di dalam perkenanan Allah, maka karunia yang sudah dijanjikan Allah itu pasti akan kita terima. Peringatan penting saudara. Peringatan penting dalam segala karunia yang Tuhan berikan. Iblis bisa memalsukan semua karunia-karunia roh itu saudara. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, sebab ketika kita tidak ada dalam kehidupan Allah, maka iblis akan memanipulasi. Seperti dua sisi mata uang, ada karunia yang asli dan ada karunia yang palsu. Pasti itu saudara. Nah, oleh sebab itu keberadaan yang palsu harus dihindari. Tetapi yang asli jangan dipadamkan. Itu yang harus kita jaga. Nah, kita sambut dan dukung yang asli, tetapi kita menolak yang palsu. Gimana Pak caranya? Caranya ini. Bagaimana cara membedakannya? Kalau kita lihat dari sumbernya, segala karunia yang Tuhan berikan, ya, sumbernya itu apakah dari Tuhan Yesus atau tidak? Kalau bukan dari Tuhan Yesus, karunia itu jelas bukan karunia daripada Tuhan. Dan itu ada karunia palsu. Dilihat dari buahnya. Ya, dilihat dari buahnya, apakah membawa kebaikan dan cara hidup si pelaku memberi kesaksian mengenai kebenaran dalam hidupnya. Nah, saya percaya Allah itu kudus adanya. Ketika Allah memakai orang untuk menyatakan karunia-Nya, Allah tidak akan pernah salah pilih saudara. Oleh sebab itu, setiap karunia dinyatakan, kita akan lihat dari buahnya. Si pembawa, ya, apakah membawa kebaikan dan cara hidup si pelaku itu memberi kesaksian. Itu yang harus kita lihat. Ada begitu banyak kadang-kadang hamba Tuhan itu memanipulasi
untuk sebuah kebenaran. Karena apa? Untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya kita lihat ya, orang yang menyampaikan karunia. Selanjutnya, dari tujuannya, apakah membawa orang lain makin dekat dan mengenal Tuhan Yesus? Itu tujuannya. Setiap karunia pasti tujuannya adalah membawa jemaat atau gereja Tuhan semakin dekat dan mengenal Tuhan atau bahkan memuliakan Allah. Nah, untuk karunia yang tidak memenuhi salah satu atau semua kriteria di atas, berarti karunia itu tidak berasal dari Roh Kudus. Ya, saudara, ada banyak, saya punya pengalaman ketika kita mengalami apa yang dikatakan dengan dimensi ya lebih dalam lagi kepada Allah. Ada banyak jemaat itu yang kandas. Aku tak neng kini wae lah. Aku tidak mau lagi lebih dalam. Ibarat kita itu ada di dalam kolam. Lalu kita itu mau berenang. Kita ini wegah-wegahan untuk masuk lebih dalam lagi, saudara. Sukanya apa? Sukanya keceh. Jadi cuma sak gededak dengkul tok gitu, saudara. Nah, kita nggak mau seperti itu. Ketika Yehezkiel tahu betul bagaimanakah harus dia itu berenang-renang di dalam kehadirannya Allah. Dia ibaratnya seperti dia masuk di dalam airnya Allah. Dia mulai dari dengkul, mulai dari sampai perut, dada, sampai akhirnya dia kelilep dan dia bisa berenang-renang dalam kemuliaan Allah. Saatnya gereja Tuhan juga demikian. Lebih lagi kita masuk di dalam perkenanan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu 3 karunia pengungkapan, yaitu adalah nubuat, lalu bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Mari kita lihat janji Tuhan. Ya, lihat janji Tuhan. Mari kita lihat janji Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16-18. Ya, terus kita juga nanti akan membaca Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Yuk kita baca dulu ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, saudara, melalui 2 ayat ini, saudara, maka orang-orang Kristen yang kadang-kadang wogah-wogahan, aku rasalah ya karunia itu kan bagi pendeta. Karunia-karunia yang kayak gituan terus pokoknya aku wedilah, itu bagi mereka yang setia atau pelayanan. Saudara ingat, janji-janji Allah, karunia-karunia itu diberikan kepada kita. Nah, 2 kitab, yaitu kitab Yoel dan apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Petrus menuliskan, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, janji karunia-karunia itu yang tadi dibilang bahwa anak-anak, perempuan, laki, dan bahkan hamba-hambamu akan bernubuat dan sebagainya itu diberikan kepada orang yang dipanggil. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apakah panjenengan dan saya dipanggil Tuhan? Atau saya kembalikan, pertanyaannya adalah, apakah panjenengan merasa terpanggil kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau ada begitu banyak panjenengan berkata, aku rasa terpanggil kok. Saya percaya karunia ini sulit untuk panjenengan bisa rasain atau bahkan menerima. Tetapi ketika panjenengan merasa bahwa aku terpanggil, maka janji itu akan terjadi dan bahkan berlaku bagi saudara dan saya.
karunia yang Tuhan berikan, saudara. Dan ketika kita menerima, hati-hati. Khususnya bagi panjenengan yang telah menerima karunia ini untuk sebuah pelayanan. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dan tidak boleh kita lewatkan. Next. Nah, terus next. 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Tuhan memberikan karunia rohani kepada setiap anggota tubuh Kristus atau jemaat lokal agar setiap orang percaya menggunakan karunia-karunia tersebut. Menggunakan karunia-karunia rohani tersebut merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Oh, dahsyat saudara. Nah, karunia-karunia rohani tersebut hendaknya digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk memuliakan Allah, memperlengkapi orang-orang kudus, melayani dan membangun tubuh Kristus, dan menginjili orang-orang yang belum percaya sesuai perintah Allah. Itulah saudara. Kalau kita itu menerima apa yang dikatakan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, itu adalah hak istimewa. Siapakah kita, saudara? Kok kita dipakai Tuhan dan kita diberi? Itulah sebetulnya kita sungguh luar biasa mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab kita diberi kuasa, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan. Next. Ini yang 2 hal yang tidak boleh terjadi. Ketika kita menerima karunia itu, maka saudara, ada 2 hal yang harus dihindari bagi setiap orang percaya dalam hal karunia rohani. Yaitu apa? Menyembunyikan karunia-karunia rohani atau tidak menggunakannya. Itu yang tidak boleh. Ada begitu banyak orang Kristen, dia benar dipakai Tuhan, tetapi menyembunyikan karunia itu. Atau bahkan dia tidak menggunakannya. Karunia rohani yang tidak digunakan tidak akan bermanfaat. Jadi gak ada gunanya saudara. Kelalaian, kemalasan, atau ketidaksetiaan adalah bukti dari orang percaya yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan telah memperlengkapi orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam gerejanya. Jika seseorang gagal menggunakan karunia-Nya, maka bagian dari fungsi gereja itu akan lemah. Setiap orang percaya harus bersatu dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu saudara, ada begitu banyak gereja, mereka hanya penuh dengan jemaat. Tetapi kegerakan daripada gereja itu hanya rutinitas dan hampa. Kenapa? Karena setiap orang yang menerima karunia hanya menyembunyikan atau tidak digunakan. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, ketika panjenengan diberi karunia oleh Allah. Suatu contoh, kalau Bapak dan Ibu terima karunia yang ada kaitannya dengan musik, terlibatlah untuk masuk di dalam OMG. Panjenengan bisa membangkitkan, bisa menjadi berkat di dalam memuji dan menyembah Allah. Kalau panjenengan terima apa yang dikatakan dengan karunia pengajaran, menasihati, menghibur, masuklah di dalam pelayanan program pengajaran. Sehingga melalui karunia panjenengan itu akan meningkatkan tumbuh kembang daripada jemaat Tuhan. Itu sebabnya saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, Efesus, Roma, dan 1 Petrus, itu ada begitu banyak karunia-karunia. Apa yang disebut dengan karunia pelayanan, apa yang disebut dengan karunia jabatan, apa yang disebut dengan karunia manifestasi. Itu manfaatnya adalah untuk menumbuh kembangkan, untuk memperlengkapi daripada jemaat Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, seandainya karunia-karunia itu dimanfaatkan dan dilakukan, apa yang terjadi dengan gereja? Bisa enggak gereja ini punya mart, Gideon Mart gitu kan? Ya, jadi kita punya supermarket. Supermarketnya itu adalah gereja punya. Karena apa? Keterlibatan daripada karunia-karunia itu yang dimaksimalkan. Bisa enggak kita ini punya bank? Oh, bisa banget gitu kan? Karena apa? Orang-orang yang terima karunia itu, itulah yang melengkapi jemaat untuk bisa sesuai kehendak daripada Tuhan. Maka jangan heran saudara kalau ada begitu banyak gereja. Mereka ini bersama-sama membangun sebuah kepentingan bersama untuk kebutuhan gereja itu. Karena apa?
ada maksimalitas orang-orang yang dipakai Tuhan berkaitan dengan karunia. Dia tidak menyembunyikan itu, tetapi dia melakukan dan memberikan yang terbaik. Selanjutnya yang kedua, belum ya. Yang kedua yang tidak boleh ya dan harus dihindari adalah penyalahgunaan karunia rohani, yaitu menggadekan atau menjual karunia-karunia itu kepada dunia. Untuk apa? Untuk kepentingan, keuntungan sendiri. Berupa sanjungan, penghargaan, kekuasaan, jabatan, dan keuangan. Berapa banyak orang dipakai Tuhan dengan karunia, suatu contoh karunia penyembuhan. Karunia bisa membedakan roh. Lalu dipanggil, Pak maaf, di rumah saya itu kelihatannya ada genderunya, kelihatannya ada kuntil anaknya, kelihatannya ada tuyulnya. Soalnya apa? Duitku kok hilang terus gitu kan. Padahal tuyulnya tuyul ndasireng gitu ya saudara. Ya, terus kuntil anak, karena apa? Bapak atau suami gak pernah pulang ke rumah gitu. Nah, lalu apa yang terjadi saudara? Hamba Tuhan yang punya karunia itu, ya, dibel, bisa enggak Pak? Contohnya yang menyalahgunakan itu. Oh bisa. Ya tapi sediakan anu lo ya, itu kan. Dan terakhir adalah, ya kan saya kan tidak jalan kaki. Tahu kan maksudnya saudara? Oh sekarang kalau gitu itu banyak saudara. Dan bahkan vulgar dia katakan itu. Atau bahkan kalau mengundang, oh maaf lo ya, saya tuh sekarang tarifnya seperti itu. Ya, mengganti uang bensin seperti itu saudara. Nah, ini karunia-karunia yang disalahgunakan, saudara. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dua hal yang tidak boleh ketika Allah itu benar-benar mengasihi panjenengan dan panjenengan dipercaya untuk dapatkan itu karunia. Jangan menyembunyikan karunia dan jangan menyalahgunakan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu penting. Saya percaya saudara, ketika gereja menangkap sebuah kebenaran ini, maka gereja itu akan lebih lagi menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara, ketika saudara tahu kayak ginian ini, muncul suatu harapan. Aku saja pengen lupa, mengpiye caranya. Nah ini saudara, proses memperoleh karunia rohani. Membangun keintiman dengan Tuhan, mulai hari ini saudara. Bangun keintiman dengan Tuhan. Itu ada hal yang sangat penting bagi kita. Yang kedua, memperdalam pengertian akan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di gereja kita setiap hari ada namanya renungan harian. Bukan dengan tulisan buku, enggak. Kalau itu pasti Bapak Ibu akan banyak mereka yang ngeluh. Aku kan raiso moco, aku raketok dan sebagainya. Tetapi ada satu ya yang kita buat paket, yaitu renungan harian itu bentuknya khotbah, voice yang ada di HP lewat WA. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini, ya, ketika Bapak Ibu berdoa untuk pulsa kota, jangan untuk TikTokan. Halo. Atau bahkan mungkin mulai dengan kita itu, buka itu YouTube atau film-film yang lainnya. Ya, sekarang yang namanya TikTok itu tidak hanya anak-anak muda itu kan, mbok-mbok ya, yaudah TikTokan bar masak itu kan, nang diupload gitu saudara. Nah hari ini Bapak Ibu, untuk kita benar-benar memperdalam pengertian akan firman Tuhan dalam hidup kita, setiap pagi khususkan buka HP panjenengan untuk renungan. Pak, dapatnya dari mana? Panjenengan bisa masuk di dalam Komsel. Setiap pintas atau ketua Komsel, dia akan mengirimkan itu kepada anggota-anggotanya Komsel. Kalau hari ini Bapak Ibu pintas tidak pernah mau kirimkan itu pada anggota Komselnya, saya silahkan untuk langsung pintas gembala. Ya, panjenengan bisa, Pak, pintasku ora tahu ngirimi Pak, gitu kan? Kalau ngirimi itu, kudu harus tak ngomongi gitu kan. Nah, saudara, saatnya panjenengan untuk lebih lagi memperdalam pengertian akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, mengimani bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, bekerja
di dalam dan melalui hidup kita untuk melayani orang lain. Mulai sekarang, ya, mulai sekarang, panjenengan harus mengimani. Kok hilang mas? Mengimani bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, bekerja di dalam dan melalui hidup kita untuk melayani orang lain. Mulai hari ini, kalau panjenengan ingin karunia itu diberikan kepada kita, harus ada hati melayani orang. Selama itu tidak ada, karena karunia manifestasi ini adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk pribadi. Selanjutnya, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini proses untuk memperoleh karunia rohani. Saya percaya, ketika keempat hal ini panjenengan mulai hari ini lakukan, saya percaya karunia itu akan terjadi dalam diri panjenengan. 9 karunia yang sudah kita belajari, minimal panjenengan 1 akan dapatkan daripada Tuhan. Karena apa? Itu janji Tuhan untuk kita. Gak peduli ya untuk kita mendapatkan, dan khusus bagi orang tadi, inilah kriterianya. Nah, selanjutnya saudara, yang perlu kita aktifasi dalam hidup kita. Belum? Ya, aktivasi saudara. Terakhir mas. Ya, yang perlu kita aktivasi dalam kehidupan kita, kalau kita aktifkan mulai sekarang adalah mengobarkan roh kita dengan berdoa dalam bahasa roh. Hari ini saudara. Mulai yuk, ya, kalau setiap kali berdoa dengan bahasa roh, ya, karena ingat bahasa roh itu terjadi dalam diri kita, kalau kita gunakan itu ada untuk membangun diri kita. Lalu yang berikutnya itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka kita nggak ngerti itu artinya, tetapi itu ada berguna bagi kita. Menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nyatakan. Ada banyak kadang-kadang kita hanya orang Kristen tetapi gak pernah menyatakan bagaimanakah Yesus itu sebagai Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu artinya berotoritas, berkuasa atas kehidupan kita. Minta hidup kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Itu adalah aplikasi kehidupan kita. Nyatakan setiap hari, Tuhan bungkus aku dengan kuasa darah kudus. Sehingga setan ora doyan, demit orang dulit. Itu yang harus terjadi. Tolak segala roh-roh agamawi, penyesat dan penipu. Ingat saudara, ketika kita itu hidup di dalam pelayanan, khususnya ini, kita akan benar-benar ya, ada roh-roh agamawi, kesombongan. Apalagi ketika seorang pelayan ada jabatan, waduh, ya kan, suka ngikuti konco, ya, suka ngatok dengan pemimpin gitu saudara. Nah ini bahaya. Roh-roh agamawi atau penyesat dan penipu harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Taklukkan hati dan pikiran kita kepada Roh Kudus. Yuk kita punya kerendahan hati setiap saat, serahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus yang memimpinkan. Lalu selanjutnya yang terakhir, aktivasikan karunia rohani kita dengan iman dan kasih dengan semangat tinggi. Saya berharap mulai hari ini, ketika panjenengan memuji Tuhan, semangat. Ketika panjenengan dengar firman Tuhan, semangat. Ketika panjenengan beribadah, semangat. Komsel, semangat. Itu yang harus saudara, yang harus ada dalam diri kita untuk semangat aktivitas tinggi. Saya percaya ketika hal itu dilakukan, maka ada banyak karunia-karunia dinyatakan atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 itu mengatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lainnya mengajar atau menyatakan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Ingat saudara, yuk kita nanti praktekkan di dalam komsel. Ketika kita itu mempraktekkan seperti 1 Korintus 14 ayat 26. Ada yang bermazmur, ada yang menyatakan Allah, ada karunia bahasa roh, ada yang mengajar, lalu ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Allah mau berbicara kepada kelompok itu untuk satu kemajuan rohani. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Haleluya Yesus.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Jalan mana yang harus ku pilih? Haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Terima kasih Yesus, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu dan Saudara, pujian seperti fajar ini dikarang atau muncul dari sebuah pergumulan. Seorang pelayan Tuhan, khususnya adalah pelayan musik. Dia sudah melayani Tuhan sejak SMP. Tetapi suatu ketika dia berkeluarga, punya 2 anak, terjadi perpecahan keluarga. Hampir cerai. Dan anak Tuhan ini meninggalkan istri dan kedua anaknya. Istrinya dikembalikan kepada orang tua. Tetapi ketika dia benar-benar hidup di dalam perkenanan Allah, dia mulai lagi mengobarkan roh yang ada di dalam dirinya dengan doa dan dengan berbahasa roh. Lalu menyatakan Yesus sebagai Tuhan dalam otoritas hidupnya. Maka Tuhan memulihkan hidupnya. Mulailah dia menulis syair-syair ini karena pengalaman pribadinya. Roh Tuhan bekerja atas hidup dia. Dan waktu itu istrinya tidak mau diceraikan dan istrinya punya keyakinan apa yang telah disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dia punya kekekahan, kekuatan, kemantapan di dalam Tuhan. Dia berdoa dan menyerahkan diri ke hadapan Tuhan. Dan ada karunia-karunia yang dia terima. Karunia iman yang begitu luar biasa. Dan terjadi pemulihan. Bukan usaha manusia, tetapi Allah sendiri melalui mereka. Mereka terima karunia-karunia Tuhan untuk mereka bisa kembali. Dan akhirnya saudara, seperti fajar pujian ini dilakukan. Pada tahun 90-an, pujian ini mendapat penghargaan Reward Ministry. Dan bahkan dibuat sebuah judul film, bagaimanakah anak Tuhan itu hidup di dalam perkenanan Allah. Hari ini pun juga begitu. Karunia-karunia itu penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, yuk mulai kita membangun keintiman dengan Tuhan. Memperdalam lagi pengertian akan firman Tuhan dalam hidup kita. Imani bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam hidup kita, melalui hidup kita, dan mulai kita melayani Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi. Persembahkan seluruh tubuh jiwa roh kita itu sebagai persembahan di hadapan Allah. Janjimu seperti fajar pagi hari. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Allah. Taruh tangan kiri kita di dada, tangan kanan angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kiri kita di dada dan taruh angkat tangan kita di dalam hadapan Tuhan. Haleluya.
setiap hati kami, Kau melihat setiap motivasi kami. Tangan kami terangkat. Ini bukti bahwa kami butuh Engkau, dan kami terbuka untuk Engkau, Bapa di dalam sorga. Mari Roh Kudus-Mu yang akan mengobarkan roh kami, untuk kami boleh berdoa di dalam roh dan kebenaran, di dalam bahasa roh kami, sehingga kami lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau. Bapa, biar iman kami Engkau kuatkan, untuk kami boleh menyatakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, dan kami menyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa, mari Tuhan, Engkau akan menuntun dan bahkan membungkus kami, hidup kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga setiap hari kami berkuasa oleh karena Engkau. Apapun yang kami hadapi, Engkaulah Allahku yang berperang, dan kami hanya diam dan percaya. Bapa, kami mau tanggalkan segala roh-roh agamawi, roh penyesat, roh penipu, dan bahkan roh kesombongan dalam diri kami. Karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan, komitmen menyatakan di hadapan-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus menaklukkan setiap hati dan pikiran kami yang kadang-kadang tidak taat di dalam ketaatan akan Allah Roh Kudus. Mari Allahku, Engkau lembutkan hati kami untuk kami boleh setia di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami menjadi orang yang baru. Kami perbarui komitmen kami di hadapan-Mu, sebab Engkau tahu ada banyak hal yang harus kami kerjakan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas pengumuman, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Saat siang hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Terima kasih. Kami mewakili dari setiap sidang jemaat Gereja Gideon pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah disampaikan itu akan merema dalam hidup kita, dan kita akan mengembangkan setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, ada beberapa pengumuman dari gereja kita. Yang pertama yaitu ibadah raya tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Bagi setiap jemaat yang hadir wajib tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker dengan benar. Dan pengumuman yang kedua, ibadah tunas remaja yaitu usia 12 sampai 14 tahun diadakan setiap hari Jumat jam 4:30 di gereja. Jadi kami mohon setiap Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia 12 sampai 14 tahun, minimal anak-anak SMP, bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama tunas remaja di tempat ini, bergabung. Dan di situ kita akan melihat anak-anak kita akan perkembangan di dalam kerohanian mereka. Demikian juga untuk anak-anak komisi kaum muda yang akan diadakan pada hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini juga. Jadi anak-anak yang sudah menginjak usia SMA ke atas bisa hadir di tempat ini pada hari Sabtu jam 6 sore. Dan pengumuman selanjutnya, mengundang seluruh pelayan Tuhan, baik itu majelis, pintas, diaken, celebration, OMG, guru sekolah minggu, guru TK, petugas perjamuan kudus, dan pengurus komisi orang muda untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini dengan acara perjamuan kasih.
pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan perjamuan kasih membawa lauk pauk. Dan bagi setiap pelayan Tuhan yang tidak bisa hadir, bisa memohon izin dan memberikan keterangan kepada gembala sidang di tempat ini. Dan pengumuman selanjutnya, mengundang bapak-bapak untuk bergabung dalam ibadah kaum pria pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 jam 19 bertempat di rumah Bapak Sulistianto, Perum Permata Gerancang Pelesungan. Jadi yang merasa sudah bapak-bapak bergabung di dalam komisi kaum bapak yang akan diadakan di tempat Bapak Sulistianto. Dan kami mohon bisa bersama-sama hadir di tempat Bapak Sulis di Perum Permata Gerancang Pelesungan. Dan untuk pengumuman yang terakhir, bagi bapak-bapak yang ingin mengikuti acara ini nanti, acara kaum bapak, bisa menghubungi Bapak Muryadi yang ada di belakang ya, atau Bapak Lasimen atau Bapak Saidi. Bagi yang belum tahu rumahnya Bapak Sulistio, dan kami mohon bisa hadir di tempat ini sebelum jam 19. Jadi setengah jam sebelumnya bisa hadir di tempat ini, nanti kita akan berangkat bersama-sama di rumah Bapak Sulistio. Itu aja pengumuman dari gereja. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri di dalam peribadatan kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti beribadatan pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Allah memberikan makanan rohani kami senantiasa baru. Dan saat ini pun Tuhan, Engkau memberikan makanan rohani kami juga baru Tuhan. Supaya kami senantiasa bisa mengembangkan setiap karunia-karunia yang sudah Allah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami. Sehingga karunia yang sudah Allah sediakan bagi kami akan kembangkan, kami akan latih setiap hari di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat di tempat ini. Allah terus akan campur tangan di dalam kehidupan mereka satu persatu. Allah akan memberkati di dalam perekonomian mereka. Allah akan memberkati di dalam pekerjaan mereka. Dan Allah akan memberkati setiap pergumulan, setiap jemaat-jemaat di tempat ini. Demikian juga Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Engkau yang akan menyucikan, Engkau yang akan menguduskan, Engkau yang akan campur tangan di dalam pengembangan, di dalam persembahan ini Tuhan, di dalam pengelolaan persembahan yang akan ada di gereja-Mu di tempat ini. Allah memberkati, memberikan hikmat bagi pengelolanya Tuhan, sehingga untuk pengembangan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Berkati untuk setiap apapun yang dia lakukan dan dia kerjakan di dalam kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini. Demikian juga Bapa dalam surga, Engkau akan memberkati setiap gembala sidang kami di tempat ini. Baik Bapak Teddy, Bapak Hari, Bapak Agus, Bapak Yo maupun Mami Eli Bapak. Engkau terus campur tangan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dia sebagai penggembalaan di tempat ini. Allah terus campur tangan di dalam penggembalaan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati keluarganya, berkati setiap anak cucu, menantu semuanya Tuhan yang ada di dalam gembala sidang kami di tempat ini. Setiap pergumulannya pun Tuhan, dalam nama Yesus, Allah yang akan menyatakan kuasa-Nya untuk gembala sidang semuanya Tuhan. Terima kasih berdalam surga, terima kasih setiap permohonan doa kami ini. Allah yang akan campur tangan, terlebih Allah yang akan memberkati setiap permohonan doa-doa kami Bapa. Kami percaya Allah berkuasa di dalam doa kami dan Allah memberkati di dalam
doa-doa kami saat ini Tuhan. Terima kasih dalam surga, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Haleluya. di hadapan Allah, terimalah berkat ini apabila Bapak dan Ibu mengamini dan mempercayainya menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati anak cucumu, keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat engkau berhasil. Dan bahkan engkau berkelimpahan dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah-langkahmu. Dan apapun yang kau kerjakan, Allah akan membuat engkau berkemenangan, dan Allah akan membuat berkat berlipat kali ganda, berkat jasmani dan rohani, dan bahkan yang engkau perbuat akan menjadi berkat bagi banyak orang hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.